Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Salwar Tutorial. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena jarang banget untuk berbagi tutorial karena ada kesibukan yang sangat padat sekali. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita dikasih sehat selalu untuk menjalankan ibadah puasa dan juga segala amal diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa kita. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengatasi handphone Asus Lev L1 dengan kondisi itu backdoornya hampir terlepas teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya. Ada kerenggangan antara frame atau tulangan tengah sama tutup belakang. Jadi sedikit ada bentuk yang melengkung atau melembung di bagian baterainya. Saya coba untuk colokan charger untuk mengetes kondisi handphone ini masih hidup dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, sudah bisa nyambung atau bisa terkoneksi sama charger. Untuk baterainya masih kelihatan full. Saya coba untuk menyalakan handphonenya. Di bagian tombol power atau on off dan juga tombol volumenya itu sedikit ambles ya teman-teman, jadi tidak bisa difungsikan dengan normal. Saya coba langsung untuk membongkarnya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya dan kita lepas dengan ekstra pelan-pelan di bagian tutup belakang atau di bagian backdoornya. Oke, untuk di bagian tombol terlepas, kita coba untuk cek dulu. Untuk di bagian tombol on off dan tombol volume itu sedikit ada bagian yang sudah pada gumpil teman-teman. Sedangkan untuk di bagian baterai ini, perhatikan saat saya menekan baterainya, terlihat jelas baterai ini sudah kembung atau melembung ya teman-teman. Jadi apabila ditekan seperti ini, kelihatan jelas seperti ada udara di dalam baterai. Jadi sebelumnya untuk pelanggan yang punya handphone ini saya tanyakan, apabila baterai ini kondisinya itu masih awet dan tahan lama dan tidak boros, masih bisa digunakan dengan normal, saya sarankan untuk tidak mengganti baterai. Jadi saya coba untuk mengkempesin atau mengeluarkan udara di dalam baterai teman-teman. Kita cari celah dulu seperti ini. Kita kasih lokasi yang mudah untuk kita lubangi menggunakan jarum yang kecil dan lancip teman-teman. Jadi kita gunakan untuk jarum yang paling kecil dan juga tajam. Oke, kita ambil celah seperti ini, kita ambil lokasi atau di bagian yang mudah untuk kita lubangi seperti ini. Oke, pelan-pelan untuk menusuknya atau melubanginya ke samping saja teman-teman, jangan langsung ke dalam. Kita lubangi sedikit seperti ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan kuku untuk mencari bentuk jalan yang akan kita lubangi. Jadi untuk plastiknya yang kita lubangi, bukan baterainya ya teman-teman. Jadi plastik bungkus baterai yang kita lubangi, bukan baterainya. Jadi untuk mengeluarkan udara di dalam baterai, kita lubangi menggunakan jarum yang tajam dan kecil. Yang dilubangi itu plastik pelindung baterai, bukan baterainya langsung teman-teman, karena menusuknya ke samping. Jadi jangan ke dalam baterai atau langsung ke di bagian tulangan atau isi di dalam baterai. Kita lubangi itu di bagian plastiknya saja teman-teman. Sambil kita keluarkan dan kita presisikan baterainya, alhamdulillah sudah bisa
kempes atau sudah tidak kembung lagi, sekarang kita coba untuk mengerjakan di bagian tombol on off sama di bagian tombol volumenya. Saya menggunakan kertas bekas dari voucher, saya potong kecil-kecil, oke, sesuai bentuk dari tombolnya. Untuk kita kasih lem menggunakan lem Alteco atau lem Korea, kita kerik dulu di bagian mata tombol on off dan juga volumenya. Ini adalah tombol luar ya teman-teman, bukan di bagian fleksibelnya kita kerjakan, karena di bagian fleksibelnya itu masih bagus, namun di bagian tombol luar on off sama volumenya itu di bagian karetannya sudah hilang atau pada gumbil. Jadi kita menggunakan kertas yang sedikit tebal, yaitu menggunakan bekas dari kertas voucher. Kita potong kecil-kecil sesuai bentuk dari mata tombolnya yang ada di bagian tengah. Oke, setelah kita pasang menggunakan kertas voucher dan menunggu lemnya kering, sudah selesai untuk kita perbaiki. Kita pasang kembali ke posisi semula dan kita akan untuk mengecek di bagian tombolnya. Di bagian tombolnya ini terlihat jelas ada solasi double tip atau solasi bolak-balik, kemungkinan besar sudah pernah diperbaiki. Jadi penggunaan perbaikan menggunakan double tip itu kalau saya kurang baik teman-teman, karena kapan saja itu bisa sulit untuk ditekan. Jadi saya sarankan untuk menggunakan kertas bekas voucher dengan mengerjakan seperti tadi. Untuk di bagian frame sama backdoor sudah kembali lurus dan baterainya pun sudah kempes, tidak kembali kembung lagi, sudah presisi dan lurus untuk di bagian backdoornya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk ganti mengetes di bagian fungsi dari baterai dan juga fungsi dari tombol on off dan volumenya. Saya coba untuk menyalakan menggunakan tombol power. Oke, alhamdulillah untuk infonya sudah menyala. Apakah bisa menyala dengan normal atau tidak, kita harus mengecek dulu teman-teman. Kita tunggu loadingnya sebentar dan sudah sampai menu. Kita cek. Untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal dan baterainya di angka 75%. Saya coba untuk colokan charger untuk pengisian baterainya, apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, terlihat jelas kalau baterai di angka 75%. Kita tunggu akan mengisi dengan normal atau tidak setelah beberapa menit kemudian. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit kemudian, kita cek lagi untuk persentasenya sudah menaik di angka 77%. Jadi untuk pengisian baterainya sudah bisa menambah dengan normal dan alhamdulillah handphonenya bisa berfungsi dengan normal dan baterainya pun tidak usah diganti dan sudah kembali presisi. Untuk di bagian backdoornya baterainya pun sudah kita kempesin atau sudah kempes kembali lurus seperti semula tanpa harus kita ganti baterai. Dan oke, gitu aja untuk tutorial kayak ini. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.